Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan kisah tentang Nabi Muhammad SAW, yang dimana setiap saya membaca kisah ini selalu membuat air mata saya bergelimang, mengingat betapa kasih dan sayang Nabi Muhammad kepada sahabat, kepada umat, kepada kita semua yang kelak nanti kita akan menunggu syafaatnya di yaumul akhir. Kisah ini terjadi pada diri Rasulullah SAW sebelum wafat. Rasulullah telah jatuh sakit agak lama sehingga keadaan beliau sangat lemah. Pada suatu hari Rasulullah meminta Bilal memanggil semua sahabatnya datang ke masjid. Dan tak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat. Semua merasa rindu setelah agak lama tidak mendapat tausiah dari Rasulullah. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu? Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Semua sahabat menjawab dengan suara semangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Rasulullah bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampai pada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua para sahabat diam dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah berhutang kepada kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah mengulangi pertanyaan itu sampai 3 kali. Dan tiba-tiba bangun seorang laki-laki bernama Uqasyah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Dan seandainya bukan hutang, maka tidak perlukah engkau berbuat apa-apa?" Rasulullah bersabda, "Sampaikanlah wahai Uqasyah." Maka Uqasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu, ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke bagian belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada bagian belakang kuda, tapi justru kena pada dadaku. Dan ketika itu aku berdiri di belakang kuda dan yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah." Mendengar itu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Uqasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara agak tinggi Uqasyah berkata, "Kalau begitu
Aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah. Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah pada Ukasyah. Sungguh engkau tidak berperasaan, Ukasyah. Bukanlah baginda sedang sakit. Ukasyah tidak mengharukan semua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah, anaknya. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal? Dengan nada sedih Bilal menjawab, cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah. Terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, kenapa Ukasyah hendak memukul ayahku, Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul aku, pukullah aku, anaknya. Bilal menjawab, sesungguhnya ini adalah urusan di antara mereka berdua. Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikan kepada Ukasyah. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, Ukasyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Akulah sahabatnya dikala suka dan duka. Dan engkau hendak memukul, pukullah aku. Rasulullah bersabda, duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan aku dengan Ukasyah. Kemudian Ukasyah menuju menghampiri Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab pun berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, Ukasyah, kalau engkau mau memukul, pukullah aku. Dulu memang aku yang tak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Sekarang tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkai dulu mayatku. Lalu dijawab oleh Rasulullah, duduklah wahai Umar. Ini urusan antara aku dan Ukasyah. Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Dia menghalangi Ukasyah sambil berkata, Ukasyah, pukullah aku saja. Darah Rasulullah adalah darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasyah. Dan lagi-lagi Rasulullah menjawab, duduklah wahai Ali. Ini urusan antara aku dan Ukasyah. Ukasyah semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tak disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasyah sambil memohon, wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit, pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu-cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami sesungguhnya engkau telah menyakiti kakek kami juga wahai paman. Rasulullah bersabda, wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasyah. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasyah berkata, bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas, sedangkan aku di bawah mimbar. Kalau engkau mau aku pukul, turunlah ke bawah sini. Rasulullah memang manusia terbaik, kekasih Allah itu meminta beberapa sahabatnya memapahnya ke bawah. Kemudian duduklah pada sebuah kursi. Dengan suara tegas Ukasyah berkata lagi, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Mendengar itu sahabat geram. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihat tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Ukasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka padamu. Ukasyah langsung menuju Rasulullah. Dengan cambuk di tangannya pun dibuang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ya Rasulullah,
ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukan ini agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau pernah berkata, barang siapa yang kulitnya bersentuhan denganku, maka haramlah api neraka atasnya. Seumur-umur aku bercita-cita dapat memelukmu ya Rasulullah. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah pun senyum berkata, wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasyah. Semua sahabat meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cerita ini, dengan mendengarkan cerita ini, bila air mata kalian menetes, ini membuktikan kecintaan kita kepada kekasih Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Semoga Allah selalu meridhai kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.